Halo Warriors, kembali lagi di channel YouTube Dewan 12. Dan siapa di antara kalian yang kangen dengan Bang Adam in action? Ini dia orangnya. Hai. Yeay. Action apa ya? Nah, Jadi hari ini Bang Adam mau ngapain? Lebih tepatnya saya terjebak di sini. lanjut. Bukannya Anda yang punya tempat ini? Oh iya. Ya juga ya. Jadi kebalik dong, saya menjebak. Jadi siapa Nah, yang jebak siapa? itu dia. Sebenarnya kita mau neliti apa sih hari ini? Nah. Kenapa lu tiba-tiba nanya ke lu hostnya aja? Jadi saya bintang tamunya, jadi saya akan menjelaskan bahwa kita kali ini akan ngebahas tentang Ksatria Templar. Oh itu. Oh, gitu. Oh itu ya. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton yang video sebelumnya, silakan dicek aja. Itu kita intronya di situ tentang Knight Templar. Dan kali ini kita akan mengarahkan ke, ya kita mau mencari tahu kebenarannya sih. Iya. Tapi secara supranatural ya. Iya nggak sih? Iya, karena emang ada pakarnya di sini. Tadi mau ngomong apa? Lo? By the way, ini ya, tampilannya beda sekarang ya. Kayak pernah nggak tahu gitu loh. Iya. Kan bintang tamu nih. Ini apa? Pohon apa nih, Ge? Ini Itu pohon apel. pohon apa ini? Lu nggak pernah bahas ya? Jamu ini. Lu kasih tahu gak? Konsepnya pohon kehidupan. Oh, kehidupan siapa? Hidup aja yang penting lah. Ini pohon kehidupan. Tapi oke sih, so far so good lah. Gue sebagai penontonnya bagus. Dan juga lihat nih lighting kita yang super besar ini. Iya. Mengalami perkembangan ya. Iya. Hebat ya. Dari tim provider kita. Dan kita nggak usah berlama-lama lagi ya. Kali ini kita akan menguak semuanya secara supranatural. So, Let's take The truth. out. sebenarnya biasanya kita tuh serius gitu. Tapi entah kenapa auranya Bang Adam di sini bikin kita pengen ngakak terus. Oh, ada apa ya, Bang? Iya, Nah. apa sih Bang? Lu bawa apa sih ke sini, Bang? Kok kita jadi kayak Gue udah terlalu serius, kerjaan serius, ketuhanan gue serius. Jadi kayak gue pengen membawa vibe positif di sini. Healing. wah. Healing. Jadi kalau ada Bang Adam tuh kita jadi healing. Nah, Jadi healing. Oke, jadi tentang Knight Templar ini kita terusin lagi ke part 2 ini supaya kita bisa menguak secara supranatural gitu. Mungkin kita nanti akan entah itu scanning ya Bang Adam ya, atau kita astral frekuensi, terutama Bang Adamnya sih. Kalau kita kan ya rembes-rembes aja lah ya. Udah biasa. Udah biasa apa Bang? Ditugaskan. Iya. Biasanya kan pemimpinan nyuruh timnya ya. Ini kebalik, timnya nyuruh atasannya atau pimpinannya. Emang seperti itu di sini. Itu memang takdirnya Bang Adam. Tidak bisa dienak. nah, Lu selalu ngomong lu sebagai alat dan sekarang lah saatnya kita pergunakan Lihat kan? kan gitu. Lihat kan? Nah terus supaya nggak terlalu banyak ketawanya ya, kita Iya. langsung mulai deh Knight Templar gitu. Nah ini apa lagi sih yang mau kita fokuskan cari Bang Arga? oke. Jadi kan kalau kemarin kita review dikit dulu kali ya tentang Knight Templar ini. Jadi Knight Templar ini ternyata kalau secara ideologi dan sejarahnya, ternyata dia memiliki link gitu loh. Jadi link yang dimaksud itu misalnya ada secret society dimanapun berada, ternyata ada link puncaknya yaitu ke mereka ternyata. Gitu loh Bang. Jadi kenapa gue penasaran banget sama Knight Templar ini? Karena beberapa ideologi dari hampir keseluruhan secret society ini
Misalnya kita ngomongin Thule Society, udah gitu Freemasonry, Illuminati dan semacamnya, semuanya kayak Skull and Bones yang di Amerika, semuanya itu memiliki ideologi yang sama dan pergerakan yang mirip. Tapi ternyata juga pergerakan orang-orang ini, maksudnya Secret Society masing-masing ini, ternyata memiliki hubungan seperti hubungan anak dan ayah gitu. Jadi kayak ada ngurutnya gitu ke atas. Iya. Nah, jadi kalau kita ngurutin lagi, ternyata di atas Knight Templar ini masih ada lagi biarawan Zion, di atasnya lagi masih lagi ordo ke atasnya lagi sampai ke Babel. Jadi seperti halnya kita pas di konten yang sebelumnya tentang Mother, kita di sini juga ngejelasin Bang tentang S itu ingin menghancurkan manusia sampai ke sumsum tulang belakangnya. Berarti society juga dirusak dong. Berarti peradaban juga dirusak dong, keagamaan dirusak dong, bahkan sampai kesehatan kita yang mungkin nanti bakal kita bahas tuh, Bang. Iya. Yang itu kita Kita mungkin spill nanti. Kita spill dulu aja. Itu nanti bakal kita bahas. Nah, tapi yang ini kenapa gue pengen banget cari Knight Templar? Karena gue ingin menjabarkan juga sih sebenarnya siapa, bukan apa, tapi siapa aktor-aktor di belakang ini. Karena pas gue urai ternyata seluruh perusahaan di dunia ini itu dimiliki oleh satu perusahaan utama, itu namanya BlackRock. Kalau diurutin ke anaknya lagi, itu ada salah satu Berdomisili di mana, Be? US, Bang. Enggak di Indonesia. Enggak dong, masih di Indonesia. Enggak mungkin. Enggak, di US deh. Di US ini Di mana? Lo tahu? Belum cari tahu ya? ini ntar kita bahas lagi deh kalau yang tentang BlackRock itu, karena memang uraiannya panjang banget, Bang. Panjang banget. Jadi dari situ ada 4 lagi, turunannya dari 4 itu muncul lagi berapa lagi, 36, ya banyak banget lah anak-anak. Nah, tapi ujung-ujungnya ketika gue mencari ideologi mereka itu bergerak seperti apa, ini merujuk pada satu sosok itu, Bang, sosok mistik gitu. Jadi pada zaman dulu tuh kan orang-orang mencarinya sosok yang bisa dipelajari tentang hal-hal supernatural, spiritual kayak gitu tuh cukup sulit. Jadi mereka akhirnya mencari sosok-sosok yang dapat mereka pelajari. Munculnya namanya Madame Blavatsky di Rusia ini, yang pemahamannya itu dipakai oleh Amerika, terutama Secret Society-nya, Hitler, terutama Nazinya, dan lain-lain. Jadi bener-bener ada urutannya nih ternyata. Jadi Madame Blavatsky itu sebelum Hitler maksudnya? Iya, udah ada, dan memang dia satu bisa dibilang eranya nggak jauh beda. Tapi memang dia mengajari tentang hal spiritual, ya mungkin bisa harus bilang bagian kirinya lah. Nah kalau kayak gitu, Bang, mending kita scanning memori dulu tentang peninggalan-peninggalan mereka di beberapa kastil nih, yang bisa kita trace sebenarnya mereka tuh kayak gimana aja sih. Oke, Bang, ini gue menambahkan tadi pernyataan yang tadi dari Arga. Gue penasaran sih mengenai Knight Templar ini. Ada 2 poin sih yang dari gue ya, yang harus memang kita cari. Satu, apakah Knight Templar ini ada sangkut pautnya dengan sekte satanik? Ya, maksudnya dia memang melaksanakan itu secara ritual ataupun konsep ajarannya. Dan juga mengenai Knight Templar, apakah mereka ini mengetahui rahasia tentang The Mother? Nah, itu sih, Bang, yang memang gue pribadi merasa penasaran akan hal itu dari Knight Templar itu. Sebagai informasi aja nih, Bang. Soalnya dari yang aku baca, itu kan Knight Templar itu sendiri sebenarnya memberikan peninggalan-peninggalan dari mereka sendiri lah gitu. Ada barang-barang peninggalannya gitu. Nah, kalau dari barang-barang peninggalannya, itu tuh lebih menjelaskan bahwa mereka itu tuh bukan sekte, bukan maksudnya kayak nggak terlihat negatif sih gitu. Mereka cuman kesatria-kesatria yang menjaga peziarah yang mau kembali ke tanah suci Yerusalem gitu, yang mau datang ke sana gitu loh, kayak gitu. Jadi dan mereka itu memang istilahnya kuat banget, militer kuat banget, dan mereka tuh punya sumpah biarawan gitu. Sumpah biarawan itu kan berarti mereka bertugas dengan berfokus pada tugas aja tanpa berpasangan gitu, dan mereka punya kecerdasan diri lah gitu, kecekatan gitu. Dan itu tuh kedengarannya positif banget sih kalau di masyarakat pada masa itu ya gitu. Seperti ya penjaga keamanan gitu, kayak gitu. Nah, sedangkan dari Raja Philips muncul rumor bahwa mereka itu melakukan praktik yang sesat.
dan lain-lain, sehingga disitulah ada konspirasi gitu loh, di situ ada yang kontroversi lah di situ. Nah makanya kita mau cari tahu nih Bang, secara supranatural yang mana yang sebenarnya terjadi gitu. Nah kita mulai dari mana dulu tadi gak? Beberapa kastil yang udah gue cariin. Langsung astral frekuensi atau mau di... Sebenarnya gini, kalau yang udah gue dapeti dari apa ya, bisa dibilang research yang gue dapetin semuanya memang merujuk pada sebenarnya itu adalah false flag. Jadi keamanan yang dikatakan dia menjaga para peziarah sebenarnya bukan kayak gitu. Jadi yang merampok dia, yang menyatakan ada yang merampok pun juga dia. Jadi seakan-akan dia adalah false hero aja gitu sebenarnya. Lalu pada kondisinya di Raja Philip itu karena udah kelihatan terlalu jelas dan jadi keagamaan pun menyatakan dia bidat. Jadi kesesatannya udah terlalu parah. Jadi dia menghina dia tuh sebelum ada tindakan pergerakan dia meludahi dan mengencingi salib. Lalu penyembahan dia pada Baphomet. Terus juga ada praktikal LGBT atau kaum Sodom. Lalu juga ada lagi pembakaran bayi kalau nggak salah. Gue pernah dengar. Jadi membakar bayi dalam ritualnya. Gitu. Terus juga apa lagi ya? Sebenarnya gini, ada fitnah yang dia gelontorkan pada fase yang dibilang mengamankan para peziarah. Enggak, malah mereka yang rambut setahu gue dari sejarah itu sendiri pas dititri dari dari kejadian-kejadian di tempat-tempat tersebut sebenarnya nggak ada yang menyatakan itu siapa. Jadi gitu loh. Jadi kayak false flag aja, bener-bener false flag. Beneran ada atau enggaknya kayak rumor gitu. Tapi kan sekali lagi yang menulis sejarah ini pemenang gitu. Gue pengen cari tahu itu aja sebenarnya. Ya, ada dua sisi nih. Jadi. Karena jadi seakan-akan adu domba nih kata-kata yang dikatakan oleh Knight Templar ini sebenarnya. Karena sebelumnya aman. Oke, Ven. Jadi tugas gua cari informasi dari konspirasi perdebatan ini ya antara si Templar ini masuk ke ranah satanik atau enggak sih? Ya enggak sih? Iya. Ya, atau mereka ini lurus atau belok. Pokoknya di situ. Ya mungkin gua bakal astral frekuensi ke kita nyebutnya base camp atau apa sih? Atau kastil. Markas ya. Markasnya Templar paling. Pokoknya di situ gue bakal cari tahu informasi di sana. Kemungkinan astral frekuensi kan. Ini di mana astral frekuensi ini bisa energinya bisa ngerembes. Ya semoga juga kalian bisa ngerasain lah. Kalau ada something apapun ya ucapin aja. Di situ kan kalian kan juga udah belajar dikit-dikit lah. Pokoknya di situ. Dari gue sih kayak gitu ya. Ada lagi nggak? Jadi kita langsung astral frekuensi aja ke markasnya ya, yang di ini ya, foto ini. Tadi gue udah komunikasi sih sama Z. Kata Z di tempat sana yang gue bingung di sana tuh tempatnya agak salah satu tempat yang berkategori berdosa lah. Bahkan gue di sana pun habis astral frekuensi itu gue harus mandi di situ. Itu di situ satu. Kedua, memang ada di situ konsepnya jin yang kategorinya tuh gue nggak bisa nyebut dia jin, dia jatuhnya ada iblis. Emang udah ada iblis di tempat itu. Nah, tapi gue nggak mau fitnah Templar juga. Walaupun secara sejarah dan literasi yang kita tahu seolah kayak jahat gitu kan. Ada hitam dan putih. Ada hitam dan putih. Cuman gue pengen tahu di sananya. Tapi paling walaupun nanti gue tahu dari astral frekuensi, gue coba pengen buka kitab astral dikit paling nanti di situ. Jadi gue punya beberapa referensi untuk penjelasan. Off the record berarti ya? Ya di situ nggak di maksudnya pas di belakang layar bentar lah. Gue buka bentar, habis itu gue informasi di sini. Gitu kali. Oke. Iya. Siap. Udah siap semua? Masih udah oke sih. Namanya kita belum dapat karena memang nggak. Ada namanya. Sebenarnya yang di Scotland ada sih. Knight Templar Castle doang namanya. La démesure des bâtisseurs. Itu namanya. Bagus. Kasih. La Démesure des Bâtisseurs. La Dieu. Gitu nama castle-nya, Bang. Udah tau gue nggak bisa ngulangi. Udah kalau gitu gue mulai aja untuk astral frekuensi. Gue doa dulu ya.
Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu jauhkanlah hamba dari semua manipulasi jahat, energi jahat, dan semua kebohongan yang ada, jauhkanlah ya Tuhan, dan berikanlah hamba kebenaran yang sebenar-benarnya. Amin. Udah lumayan lama juga ya? Iya. Gua gua searching aja ya. Iya, searching aja. Lu kalau mau rembes ya udah rembes aja. Oke. Takutnya bocor gua. Maksudnya bocor. Ntar dulu blank, sumpah blank. Oke, gua sampai. Ntar dulu. Astral frekuensinya masih kacau, kayak agak masih acak-acak. Gue tiba-tiba di luar kastil, tau-tau gue di dalam kastil, tek 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 tek. Tar dulu ya. Gue juga ngerasa sama sih. Kok bisa gitu ya? Bentar di dalam kayak ada jendela-jendela gitu, bentar di luar. Oke. Jadi kondisinya gue di dalam kastil, cuman gue nggak ngeliat apa-apa, kayak gelap. Cuman di dalam gelap itu tiba-tiba ada kayak memori kayak kesehatan temple tuh ada latihan di situ. Oh. Berarti bener ya itu tempatnya ya? Iya. Terus kayak ada bisikan rame-rame kayak suara prajurit laki-laki kayak lagi ngobrol gitu. Terus tiba-tiba ada suara datang, kayak ada kepala iblis kayak lewat terus hilang. Kayak ada kepala nih San. Terus hilang. Tapi dia ngomong kayak, lu mau ngapain di sini gitu. Gue tuh kayak kayak gue masuk genjutsunya dia nih. Itu penjaga atau gimana bang? Ini kayaknya gue masuk ke dalam pertahanan awalnya dia dulu. Gue masuk Mekanisme. iya, kayak masuk ke genjutsu awal. Dia sambil kayak ngeliat, ini gue ngeliat kayak iblis ini kayak bentuknya kayak kepala naga, terus kayak tapi dari leher ke belakang tuh kayak nggak ada, kayak asap. Kepala naga. Pakai asap ya? Terus dia sambil ngeliatin kayak atas ke bawah, ngeliatin gua, kayak ini orang keturunan siapa? Dia lagi scanning gua, keturunan Adam atau Lucifer atau siapa nih? Oh gitu? Dia lagi ngecek gua. Iya. Keturunan Adam, Lucius. Adam, Lucius. Adam dan Lucifer, maksudnya gitu? Mungkin. Dia lagi ngedetek gua. Berarti mengenal hal seperti itu ya? Bangsa iblis itu untuk scanning seorang dari Soalnya dia keturunan siapa? bukan iblis biasa, Dan. Oh, Memang Zi udah pesan, di situ emang ada pemimpinnya. Cuman dia nggak berani untuk dekat karena konteksnya kan gue cari informasi di sini, bukan keributan kan. Kalau keributan ya nggak apa-apa gitu loh. iya. Kan datang dengan damai. Awal doang. Gitu. Terus gue coba komunikasi dulu ya. Ya, coba bang, silakan bang. Soalnya dia masih tuh kayak berkeliling gitu kepala naga ini. Dan bentuknya itu bukan kayak kepala ada kulit, kayak tulang doang, ngerti? Ada banyak bang? Satu doang nih. Satu doang. Yang kroco-kroco banyak juga? Enggak, ini gelap. Oh gelap. Gue masuk genjutsu nih. Oke. Sebenarnya gue pengen lepasin, cuman males. Jadi gue pengen ngikutin permainan dia dulu aja. Kayak orang gelap semua, gelap. Terus ada kepala naga yang tulang doang, terus dia kayak masih kayak kadang muncul terus hilang. Sebelah sini muncul hilang. Tapi nggak berusaha untuk nyerang lu ya? Dia cuma lagi nyari tahu nih orang ini siapa gitu, keturunan siapa. Karena kalau sampai di sini pasti kayak gini, kayak something takdir gitu loh. Cuman orang-orang yang punya takdir yang bisa kesini, karena dia pasti nyari sesuatu. Ngerti nggak sih? Oke. Kayak nyari informasi gitu loh. Coba cek lembaran wahyu.
Apa ini? Waduh. Lembaran Wahyu. Wahyu 23. Cek apa sih? Ini udah main Wahyu nih, gue nggak tahu nih. Ini udah di kitab Wahyu. Coba kitab Wahyu ya. Wahyu 23 setahu gua. Apa ya? Ada dan Wahyu 23 dah. Coba ya. Emang ada ya? Gua agak lupa, coba gua cek. Jadi ketawa-tawa gitu. Lo maksud lo apa sih? Wahyu 23 nggak ada malahan, sampai 22 makanya kan. Gua agak ragu di situ. Kayaknya Wahyu nggak sampai 23. Bener nggak sampai 23? Emang Cuma nggak ada. sampai 22. Emang nggak ada di situ. Di situ 23-nya emang diumpetin. Oh gitu. Di situ kata dia. Dia kayak makan ketawa-tawa. Pas lu bilang belum, dia ketawa-tawa. Dia cuma ngomong gini sih. Pengetahuan ini berbahaya ya sebenarnya. Kayak makin tahu kalian akan makin dia membahayakan gua dan yang lain. Kayaknya dia tahu. Dia itu. Enggak membahayakan kita semua, termasuk keluarga kalian gitu. Gini ya, Blorong. Gua nggak tahu nama lu, gue panggil Blorong aja. Iya. Gue udah nggak peduli dengan konsep-konsep kemelekatan. Jadi lo ngomong aja. Kok dia bisa bilang kayak gitu ya? Gue jangan percaya si Blorong ini dulu ya. Si Blorong naga dia lagi gue kayak lagi di kondisi yang kena brainwash nih. Iya bang. Dia ngomong kayak gini kan, dia bilang kan ini akan membahayakan keluarga kalian. Terus dia bilang, terus gue bilang gue nggak ada konsep kemelekatan kayak gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, sama seperti semua prajurit Templar ini kata dia gitu. Bilang tidak ada kemelekatan, tapi ada hasrat dan wanita dan harta gitu. Cuman gue nggak mau percaya omongan dia dulu nih. Ya, gue nggak mau percaya omongan dia dulu. Oke. Zi udah memang pesen di awal, lu kalau pengen dapat informasi sebelum tadi waktu kita di lantai 1, Zi udah ngomong, lu kalau pengen dapat informasi, lu harus maksa. Memang dipesan udah pesen di bawah, cuman kan gue coba baik-baik dulu gitu. Cuman kondisi yang ngeliat Blorong begini, si Blorong naga ini gue gimana ya? Tapi dia main politik sini bang. Ya gue lagi gue diskusi politik sih. Ini gue lagi dia lagi mencoba nge-brainwash gue sih sebenarnya. Cuman nggak kemakan masalahnya gitu loh. Ibaratnya dia lagi main catur, gue caturnya. Iya. Salah. Nah terus tadi maksudnya apa tuh bang? Wahyu 23 itu? Nah gue nggak ngerti. Kita ikutin permainan dia dulu deh. Makanya gue tadi ragu-ragu soalnya setahu gue nggak ada. Bener nggak ada. Dan anehnya nih apa dia nyebut 23 gitu. Tanyain lagi aja bang. Dan tadi dia bilang Wahyu 23 emang nggak ada di situ, ada di sini. Nah maksudnya apa itu? Zi, jangan ikut campur Zi. Udah, lu kelamaan. Lu kok jadi agresif gini sih? Oke. Jadi intinya tadi pas lagi ngobrol, tau-tau dia langsung dipukul kan sama Zi. Terus jatuh. Si naganya jatuh. Si Blorong naganya jatuh. Terus dia Zi bilang, lu kelamaan katanya gitu. Oke. Dia nggak sabaran. Kok dia mulai agresif? Kayak gue nyamperin dia. Udah, lu jauh dulu. Gue diskusi dulu. Gue ambil memorinya aja deh. Tuh bang. Lu jongkok kan bang? Gue jongkok. Iya gue lihat. Ini energinya negatif banget ya. Amarah, dendam. Berasa sih. Apa sih ini? Tunggu deh, sejak kapan lo jadi cerewet banget sih? Ini sih bener gak sih? Iya, ini dia. Intinya dia bilang kayak lu jangan terlalu banyak nyerap, berbahaya. Jadi kayak standar nyerap aja. Karena berbahaya kan. Maka biasanya nggak secerewet ini. Dia takutnya gue terkontaminasi. Tenang. Iya. Dia kayak khawatirin Bang Adam sih. Ngalahin mak gue loh. Mak gue cerewet nggak gitu-gitu banget.
apa yang telah dia perbuat bang dengan energinya sebegitu kotornya. Gue nggak tahu, tapi pas di memorin gue dapetnya memang banyak kesatria Templar kayak disiksa di sini. Oh gitu. Kesatria Temparnya ya? Iya. Bukan Tempar yang menyiksa. Ada pintu, Hmm. kepalanya ada pintu, Iya. kepalanya kesatria Templar dipojokin ke pintu, ditusuk kepalanya, pakai pisau, jebret, Oleh tembus, nggak tahu. Senior ya, profesor. Gua nggak tahu. Ini kayak terjadi keributan sih di sini. Gua nggak ngerti. Oh, perang saudara ini ya? Ya udahlah, hancurin sealnya aja. Ya Tuhan, dengan kuasa Engkau, hancurkanlah. Mudar sih. Nah bang, apa yang lu rasakan bang? Udah mulai ngebentuk Mulai jelas. kayak untuk kerajaan. Kastel. Itu kastil, ya. Kayak batu-batuannya udah mulai. Bau-bau debu dan bau-bau angin. Jadi kastil Udah nggak gelap, udah nggak segelap tadi. Enggak. Kastil itu sebenarnya ini gak sih masih sekarang dibuka untuk umum atau gimana sih? Setahu gue, jadi kastil ini tuh hanya boleh difoto dari jauh, nggak boleh dimasuki. Itu tutup ya, bukan untuk umum. Makanya bau angin. Debu. Lembab debu. Nah di sini pada akhirnya gue baru banyak asal-asal penyihir di sini. Oke, hello guys. Kok aku lihat kayak ada nenek ya? Iya itu nenek itu. Dia bilang tuh kayak jangan sakitin ketua atau pemimpin kami. Jadi si naga ini kayaknya pemimpinnya nih. Oh, Nggak nyakitin kok. Cuma aja obok-obok bang ya. Fitnah aja. Coba. Ada bagian bawah tanahnya bang ya? Lo ngomong-ngomong aja ya. Gue sambil ini dulu. Lo ngerasain suasana di sana, cerita aja. Kan ini energi rembes. Kalian juga kan udah bisa ngerasain energi di sini. Jadi kayak cerita aja. Gue masih baca memori. Kayak ada lapangan tandingnya. aku sih masih di dalam sih. Kayak ngelihat Sama. ke atas tinggi. Jadi Gila. Towernya itu. Kesatria Templar tuh pernah ke Palestina ya? Pernah. Kan dari Ke Yerusalem ngejagain peziarah. Ada peta-petanya nih. Nah, gue nggak lihat ke sana, ke bawah tadi. Oh, mereka juga. Oh, jadi ada peta. Nemuin peta gua. Nah, petanya ini rute kemana saja Templar pergi. Ke Palestina, terus ke Vatikan. Jadi kayak memberikan informasi gitu loh. Oke. Ada rute-rute. Terus. King Arthur siapa ya? Raja Inggris. Arthur. Ada di zaman itu nggak? Ada. Setelah dia terusir dari France, dia masuk ke Scotland. Udah gitu melebur lah mereka sama Inggris, Britania. Oh, jadi dia masuk ke setelah penghancuran Templar dia ke King Arthur. Gini, dia kan diusir dari France, dari Prancis, dia diusir, dia masuk ke Skotlandia. Akhirnya memerdekakan Skotlandia, baru dia merger sama Britania. Inggris. Oke. Gue nggak dapet sih ini. Banyak peperangan juga kan. Ini kayak Kan Kok dia perang kayaknya- salib. Kayak dia kayak main sih bang. ini kayak main. Ini lu tau peta ini ada di kepala si naga ini. Gue nggak ngerti kan tadi kayak bentuknya gulungan kayak sebuah makanya bilang kayak ini kayak jangan-jangan emang ada di kepala ini si naga ini, ngerti gak sih? Berarti kita bisa baca skenarionya dong kalau kayak gitu. Ntar dulu, ini terlalu absurd nih. Kayak baca gulungan ninja cok. Templar ini meneliti bintang-bintang nggak? Oh iya betul, itu betul. Kalau itu bener gak? Gua Ntar gue kasih tau apa literasi gua agak kurang ya. Cuman gua meneliti dari peta ini nih. Dia meneliti astronomi betul. Karena sihir hanya bisa bekerja lewat bintang. Dan mereka tuh juga sebenarnya meneliti juga pakai supranatural, bukan cuma literasi doang. Betul. Sesuai sama yang gue dapet. Bahkan dia
neliti agama Hindu sih. Tentang apa tuh? Yang ada belayan gajahnya tuh. Ganesha. Ada apa ya di sini di peta ini maksudnya? Ada buah nggak menurut lo? Ganesha, serius nih? Tapi dulu nih. Ganesha. Di sini juga dapat. Ini kayak ada rute gitu loh. Rute kayak Paus ngirim surat ke Templar. Ini peta ini buat apa ya? Siapa sih yang buat? Tadi maksudnya Raja Arthur ini ada sangkut pautnya sama Knight Templar. Iya, ada nggak? Ini setahu gue yang gue baca, Knight Templar itu di abad ke-11, King Arthur di abad ke-6. Jauh dong. Makanya gue gak bingung. Tadi kan gue bilang lineage tuh ada turunan dan. Jadi apa? Ini apa namanya? Ideologinya. Tuh. Kayaknya saking banyak ya, makanya terbagi. Ordo-ordonya ya. Ordernya kebagi. Ada yang lurus, ada yang enggak. Kalau feeling gue sih. Hmm. Dari konsep ini, gue ngeliat kayak gak. Ini nih ada ada berapa kubu, tapi nyatu Mungkin. di situ. Jadi kayak absurd. Jadi kalau ngejelasin kesatuan generalnya seperti apa, lu nggak bisa menyempitkan jadi satu hal. Cuman di sini ada banyak kubu-kubu. Pergerakannya kepecah berarti. Iya. Ada 2 ya. Nggak sama. Nggak sama. Iya. Oke. Berarti ada yang nggak mengetahui rahasia di belakangnya dong. Dan memang ada pengkhianat di dalam sini. Hmm. Jadi kurang lebih ada sebagian ada kemungkinan dari peta yang gue baca kesatuan tempat berarti beneran. Cuman setelah dia berkembang berantakan. Jadi Iya, iya. reduksi kebenaran ya. Jadi ada yang positif, Ada yang positif, ada yang negatif ya. Oke. Di situ. Iya, awalnya memang mereka kesatria miskin yang memang lurus awalnya. Setahu gue juga cuma beberapa orang. Tapi setelah berkembang jadi kaya, baru kayak gitu. Bang, pertemuan. boleh cek dulu satu hal nggak? Sebenarnya gue pengen lurusin juga nih tentang kontroversi yang pernah gue dapat juga tentang Baphomet yang mereka sembah. Nah ini ada di sini. Tapi gue belum mau ngomong sebenarnya. Jadi Baphomet itu sebenarnya dibuat untuk penghinaan sesuatu yang dianggap suci. Iya. Sesuai nggak dengan Betul. literasi lu? Betul, 100%. Jadi itu sebuah penghinaan. Iya. Blasphemy gitu. Ya sesuatu yang suci di sebuah agama. Itu sebenarnya. Sekarang gue ngerti kenapa simbolnya selalu penghinaan. Di situ ngerti kan? Cuma tadi gue belum mau ngomong. Iya gue bingung, ibaratnya petanya tuh gede, jadi kayak gue kayak nggak tahu ini agak lain, kayak memang di kepala naga ini, dan memang kayak kisi-kisi gitu, kayak memang ditinggalin untuk sesuatu gitu nggak sih? Kayak agak lain kan tadi si naga itu tuh bilang tadi ini keturunan siapa, kayak agak aneh gitu loh. Iya, pertanyaannya juga agak lain sih. Nanti kan kayak gue dikasih rumusan kayak peta ini, ya udah ini berarti gue bawa pulang. Oh, Dia bisa diteliti sih nih bang. Asik juga ya. makanya tadi masuk ke dimensi dia dulu. Dicek dulu. Tenang, gue gak akan nyakitin dia. Cuman tetap kita harus cari tahu lagi nih peta ini. Gue harus validasi ke kitab astral juga nih. Ya. Tadi kenapa bang lu nanya konsili? Tadi ada tulisan konsili, cuman gue nggak tahu. Ada 7 konsili sih maksudnya. Terakhir itu di Itu yang ngadain paus bukan? Iya. Ngadain paus. Di sini soalnya paus nih ngadainnya nih. Ya harusnya sih berkaitan dengan itu. Ya, petinggi. Uskup ya. Uskup. Ini ada di keterangan uskup gereja. Uskup, para uskup. Cuman mereka aduh gue ngomong gimana ya? Ya nggak apa-apa bang. Nggak ada yang aman. Dan Dan di belakang ini anjay. konspirasi di sini. Ada konspirasi tapi gue nggak mau ngomong di sini.
Silakan Bang. Ini waktu lu Bang. Ya ntar bisa di-cut kalau emang terlalu. Di konsili itu bukan cuman paus kok, ada petinggi kerajaan-kerajaan kok. Iya. Ada raja, Ada. ada nggak? Lebih ke kalau yang setahu gua ada uskup-uskup. Iya uskup ada, cuman ada bangsawan-bangsawan raja. Mungkin bisa orang-orang sekitar situ. Raja-raja bangsawan gitu kalau dulu ya. Sebelum kepecah. Jadi waktu Masih bersatu. kekatolikan itu masih bersatu, belum pecah itu memang termasuk raja-raja bangsawan juga ikut dalam situ, dalam konsili itu. Tapi setelah kepecah memang udah langsung ini. Sebelum memisahkan diri. Iya, sebenarnya. sebelum misalkan diri. Ya kan kaisarnya kan masuk ke agama itu juga. Duh, ini paus ini banyak tahu sesuatu sih sebenarnya. Soalnya kalau konsili pertama itu di 325, konsili terakhir ada di 787. Jadi ada 7 kali konsili. Oh, gua gak ngerti yang ini kayak kita bahas yang ini, pinggirin dulu deh. Konsili ini agak sensitif. Kalau paus yang ngizinin Knight Templar untuk perang itu tuh Paus Baldwin II. Tapi kalau yang ngebubarin Paus Clemens V. Coba pembubaran ada nggak di sini? Kayak ini rute-rute itu. Nah, di sini ada nih. Pembubaran. Nah, di sini gue gak bingung gak? Raja Prancis membubarin sambil ketawa-tawa di sini. Kayak niatnya itu bukan niat positif, ngerti gak sih? Oh, jadi Menurut peta ini ya, menurut peta itu kita netral dulu ya. Ya. Kayak dia tuh kayak ngasih sebuah surat ke bawahannya dia, cuma kayak ketawa-tawa. Setahu gue dia marah sama Knight Templar deh. Kayak Maksudnya gini, ketawa-tawa tuh bukan seneng sama Knight Templarnya, cuma niat jahat. Mau niat jahat, Ngerti gak sih? ingin menghancurkan. Iya. Oh itu betul. memang dia pengen ngancurin Raja Philips. Jadi dia tuh bukan ketakutan Knight Templar bikin masalah atau apa, enggak. Justru kayak dia pengen ada niat di balik niat, ngerti gak sih? Niat dibalik niat. Oke. Udah skema dia berarti ya. Oh, soalnya Knight Templar ini kan penelitian. Penelitian mereka bentrok sama pengajaran dia doktrin. Nah di situ. Gue paham. Betul. Kalau itu betul. Itu betul. Ngerti. Hampir mirip. Sama apa tuh Dan? Yang di zaman sekarang kan gitu kan. Kalau tidak sesuai dengan doktrin pasti dimusuhi. Betul. Iya. Oke. Yang penting garis besarnya udah tahu lah ya. Iya. Gue tahu. Sekarang gue ngerti maksudnya apa. Udah ngerti. Dan pada akhirnya mereka tuh kayak nyerah dan bergabung. Kayak merger. Iya. kayak mereka kepaksa gitu loh. Sisa-sisa ini kayak kepaksa. Ngerti kan? Tunduk, dipaksa tunduk. Dipaksa untuk tunduk gitu loh. Jadi Dibakar ya. pas lari itu, dalam pelarian mereka itu, pelarian pun kepecah. Ada yang nyerah dan bersekutu, ada yang nyerah terus dia jadi masyarakat biasa, kayak mencar, Iya. gitu loh. Disinilah kerumitan kebenaran, ini nggak sih? Nyatu ya. Mana yang musuh, mana yang teman, mana yang benar, mana yang salah jadi satu tempat. Rumit ya, gue ini rumit. Dipolitikin Karena banget sih. saking banyaknya kayaknya ya anggotanya. Bangun. Anjing. Lucu banget lagi. Ini lo ngomong, ini peta yang buat siapa? Jadi kan ada para kesatria Templar itu ada yang supernaturalnya. Oke. Ini dia yang ngebuat itu. Dan dia itu adalah salah satu iblis yang kerja sama dia. Dia tuh ibaratnya kayak kodam gitu loh, soalnya kayak gitu loh.
Jadi data itu disimpan sama dia, terus dimasukin ke kepala si naga ini. Berarti bang, jadi beneran kayak ada satu novel yang gue baca tentang Da Vinci Code. Tadi benar-benar ada dua sisi koin ya, kalau kita lihat tadi. Iya. Ada yang benar-benar intinya ada yang mengamankan si cawat. Ada juga yang benar-benar malah blasphemy tadi yang lu bilang. Makin kesana makin kesini pengen riset gue dari sini. Gue milih warrior. Pusing tau gak, satu tempat yang kebenaran, sebuah kebenaran, sebuah kesalahan mengumpul jadi satu, dan lo kayak harus memecahkan, yang ngerti gak? Gila sih teka-teki sih. Lo pecahin dari berdasarkan sebuah fitnah. Ngerti gak sih? Nggak ada narasumber, cuma ada tulisan peta begini doang gitu, ngerti gak sih? Gue coba ngobrol sama dia kan. Terus naga tadi udah sempet ngomong kayak, lo udah lihat, gue udah lihat, cuman ini apa? Sebelum dia meninggal, yang nulis ini, dia cuma berpesan seolah-olah seolah kayak dia menitipkan ini kayak biarkan takdir yang membukanya, cuman gitu dong. Petanya tuh astral kan bang? Peta astral. Peta astral ya? Cuman kayak peta beneran, kayak peta, ngerti kan? Kayak peta zaman dulu gitu. Warna kuning ya. Kuning kayu. Yang desain ini ya pelaku supernatural dari Night Templar. Oh, oke. Jadi Night Templar itu ada divisi supernaturalnya. Oke. Kayak warrior lah. Sama dong. Ada divisi teknologinya gitu. Iya. Tunggu deh. Kok di sini ada cerita Adam Hawa juga ya? Demi apa? Kejawab tuh kata-kata Jidan. Gue nggak tahu yang ini ya. Gue benar nggak tahu nih. Iya. Nah yang tadi tuh. Coba bang. Tahan dulu. Gue cuma ini terus apa lagi? Masa cuma ditinggalin pesan itu aja? Iya, coba lu gali dulu deh. Oh, dia cuma bilang kayak, lu tuh manusia yang tukang maksa ya? Oh iya. Memang Apalagi suka bisa memaksa. maksa. Suka memaksa emang dia. banget. Kok jadi bahan gibah ya? Iya, pohon di tengah dua wanita di kanan, laki-laki di kiri tuh ya. Itu kayak gambar bang itu. Terus apa lagi selain itu dia ngomong ini? Dia coba mikir-mikir. Lu punya pikiran emang? Dulu nih. Agak lain aja lu. Kan lu gak punya device ya, kenapa? Terakhir hubungan dia sama siapa sih ini nih? Orang ini ya. Supernatural itu. Yang jadi pertanyaan gua, kenapa lo mau diperintah sama dia? Intinya si naga ini sebuah alat, dan dia kayak menyegel si naga ini pakai sebuah energi Mister Universe, ngerti gak sih? Kayak disegel, jadi dia tuh kayak jadi alat di situ. Berarti putih Berarti ya. pelaku supranaturalnya. Ya untuk supaya kayak apa ya? Gue nggak ngerti. Ini untuk apa sih konsepnya? Gue nggak pengen kejebak di sini. Sebenarnya nanya sama lo juga percuma juga sih. Jadi gue cek langsung aja. Selengnya aneh. Nama orang siapa tuh bang? Scanning orangnya aja bang. Jadi seolah-olah di persepsinya si pelaku supernatural ini untuk menyimpan sebuah rahasia adalah di tempat kebohongan. Gak ngerti gue rumusnya. Gue ngerti sih itu konsep, itu filosofi banget sih. Ini filosofi gitu loh. Jadi kalau lu untuk menyimpan sebuah rahasia, lu harus memasukkan rahasia itu di dalam sebuah kebohongan. Oh iya, itu sulit dipecahkan rahasia itu. Ngerti kan? Kalau dimasuki kebohongan itu ya. Sulit. Karena seolah kayak di sini serba negatif. Nah itu. Ngerti kan? Tempat ini negatif. Otomatis nggak akan ada kubu klannya The Monster curiga dong. Ini filosofi banget itu. Oh, Gila sih ini. berarti penting banget itu. Gila politiknya gila sih ini orang. Jenius sih dia. Kayak
ini biar bahkan gua pun sama Z pun ketipu. Setuju. Berarti itu sekolahnya penting, Bang. Jadi dia menyimpan sebuah rahasia di dalam sebuah kebohongan. Jadi seolah ini adalah Seolah-olah negatif, tapi Bagian sebenarnya Padahal enggak. enggak. Ngerti kan? Iya, iya, iya. Ya sekarang harus lu ambil deh bang, diteliti lagi nanti. ini kita harus bawa pulang sih ini. Ya bawa pulang dulu deh. Ini PR sih yang ini. Keren sih, tapi maksudnya mekanismenya keren sih. Pinter banget yang bikin. Mengelabui. Jujur dia buat peta ini aja udah agak lain buat gua pribadi. Soalnya dari awal berasanya kayak manipulasi, tapi nggak berasa serem atau gimana gitu loh. Dia meninggalnya gimana? Kepalanya ditusuk berkali-kali untuk mengakui dia nyimpen data-data di mana, dan dia nggak mengaku. Gila. Jadi kepalanya ditusuk terus cepat. Itu tuh dia. Gua nggak tahu yang tadi di pintu ya. Nah ini kalau yang ini kan tadi memori. Nah gua nggak tahu entah sama soalnya kepalanya nggak ada pintunya. Gua view-nya gua dari belakang. Ngerti nggak? Kayak dia ditusuk pakai pedang. Buset. Nah ini dia lagi di bawah nih. Digini-gini kepalanya berapa kali. Aduh itu kepala apa ya? Itu udah kayak saus tomat, Bang. Kayak disuruh ngaku dia nyimpen data-data di mana. Penting. Rumit juga. Gila. Itu orang enggak sih itu. Merinding sih. Itu putih sih itu. Dia kayak mengerti sebuah sistem energi di dunia ini, ngerti gak? Iya, gue tahu. Iya, iya. Paham gak maksudnya? Iya. Ya bukan pelaku supernatural biasa lah. Dia main di yin, Bang. Putih di dalam hitam. Iya. Putih di dalam hitam. Iya. Gila ini. Ini gila sih. Gue nggak habis pikir kayak dia kayak memasukkan terakhir dia cuman sebelum dia bakal tahu dia akan mati gitu, dia nyimpen rahasia ini di kepala itu. Dia cuma berpesan kayak biar takdir yang membukanya. Oke, oke. Jadi ini takdir kita. Kenapa harus kesini kita foto? Kenapa gue nyaranin foto itu? Sebenarnya gue ketertarikan ada zaman dulu di sini gak, cuman Lu tahan ya? Masih nahan kan lu? kayak belum waktunya gitu. Iya, ngerti masih nggak sih? nahan. Ya, belum waktunya. Tombak yang menghunus Yesus ada di sini juga nih. Ini hasil penelitiannya si Knight Templar ini. Iya itu ada. Terlalu wow sih ini. Spear of Destiny nih sebenarnya. Tombak takdir. Oke, kita balik ke poinnya aja. Tadi gimana? Gua nggak mau terlalu lebar, ini harus gue teliti ulang. Tadi udah ya berarti mengenai Ada ya? yang satanik itu ada ya? Jadi terpecah dua ya? Emang ada. Memang ada yang kubu negatif, makanya positif. Yang negatif itu dia yang melaksanakan Orang ini bersembunyi di tempat yang negatif dan. Oh. Jadi nggak akan ketrack sama yang apa negatif-negatif. Jadi dia benar-benar menyembunyikan yang putih di dalam yang hitam. Ya, mengenai pertanyaan gua itu, yang ritual-ritual itu ada ya berarti ya? Ada untuk penelitian. Untuk penelitian Itu berarti? penelitian. Wow. Tapi ritualnya ini. Bukan ritualnya bukan. Jadi kayak mereka penelitian, cuman yang untuk yang bakar bayi yang lu bilang tadi itu tuh bukan yang benernya kan. Jadi ibarat ada dua kubu, yang kubu benernya tidak melakukan itu. By the way berarti tetap ada itu tuh sebenarnya. Nah itu nggak ada di sini. Oh jadi kubu itu. Coba ada nggak ya ritual-ritual? Ritual-ritual. Kalau yang mengencingi salib udah gitu apa? Meludahi juga. Jangan-jangan dipropagandain ya? Iya, propagandain sama Raja Philip. Ini Raja Perancis yang buat Nah, Raja Philip berarti. Oke fix. propaganda ini. Ini propaganda. Arahnya kemana? Berarti begitu. Karena nggak sepemahaman sama Oke. gereja, udah selesai. Oh, oke. Iya, itu Raja Philip sama Dia terlalu neliti. Cawan suci. Udah nggak? Wah, seru nih. Nah ini baru seru banget. apa tuh? Seperti film anak perempuan. Tai. Cawan sucinya perempuan di situ. Anak perempuan sama gue liat orang ber. Woi perempuan di sini. Cukup, gua nggak mau baca lagi. Cukup, ini kebanyakan. Gue harus validasi ke kita pastor dulu bentar. Polandia
Cek ke Polandia. Ada kastilnya dari Polandia. Polandia ada. Ada. Tadi gue dapet. Waktu di film ada Polandia nggak? Nggak ada ya? Ada. Waktu di film Da Vinci Code itu perempuan loh kan? Iya, Dibahas. Dia ini perempuan. Dan masih kecil. Ini seriusan ini? Jujur aja, gue nggak nonton filmnya. Kenapa? Enggak, ini seriusan. Emang anyway ini terus sensitif. Di off the record ya? Di chapel. Ada nggak? Ada itunya. Polandia ada. Ini Polandia. Bukan Poland itunya. Ya ini Knight Templar. Ini di sini. Di satu chapel. Bisa buka mata dulu nggak? Maksudnya keturunan ya? Maksudnya Gue gimana kalau kita, Jadi gue cewek ini udah keturunan. selesai. siapa namanya? Diana itu ya, bukan Sarah ya? Sarah itu. Gue nggak tahu. Intinya masih kecil ini. Hah? Masih kecil. Itu kan namanya? Gue nggak tahu gimana ceritanya. Oh, gue ngerti sekarang kenapa novel dan juga film itu harus direduksi banget sama. Sekarang gini, gue nggak mau terlalu banyak. Gue harus validasi kitab astral dulu. Ini gue cukupin ya. Tahan dulu. Oke. Narzi. Dulu. Tapi berat ya? Kok berat ya? Matiin dulu. Oke. Kita udah selesai meneliti dari kitab astral barusan tadi gitu. Dan juga abis tadi kita astral frekuensi ya bersama gitu. Walaupun yang kita berdua cuma rembes-rembes gitu. Terus yang dari astral frekuensi dulu deh sebelum ke kitab astral ya. Tadi astral frekuensi kan udah banyak tuh dijelasin sama Bang Adam gitu ya. Kalau di lu ada ngalamin apa sih tadi? Ya, gue kan cuma ngikutin Bang Adam. Kayak gue ngikutin dia kemana aja. Jadi pas ada, intinya ada satu sosok yang jatuh, plek gitu. Coba. Lu lihat itu ya? Iya. Udah gitu, ya biasa Bang Adam masukin palanya ke kepala. Kan nyari informasi. Ya udah, ya ini kayak gitu lah. Gue ngeliat itu, udah gitu gue merhatiin dia aja. Tapi kebayang pas dia ngomong apa itu kayak langsung dapat apapun itu. Jadi kayak gitu lah ya. Rembesan aja. Iya. Lumayan lah ya pengalaman. Tapi ini gila sih. Terus abis itu kalau yang dari kitab astral nih, kesimpulannya gimana nih Bang? Pas lu buka tadi gitu. Pas gue buka agak tervalidasi sih dari kitab astral bahwa Knight Templar ini emang lurus awalnya lurus. Cuman setelah penelitian terungkap sesuatu, tapi terungkapnya hasil penelitian ini ada benturan di pemahaman agama mereka atau dogma mereka. Pada akhirnya jadi pecah. Di situ. Yang pecahnya apa? Pergerakannya atau? Semuanya. Makanya gue bilang di saat gue pernah pesan sama lo, di saat spiritual kita berbeda, masalahnya sampai kubun-ubun. Setuju, ya. Di situ. Jadi ya kita ini ya udah jelas mereka mendapatkan sebuah penelitian dan penelitian itu berbentuk seorang manusia dan mereka harus dijaga. Oh, jadi ada sosok yang harus mereka jaga ya. Itu akhirnya, dan itu bertentangan dengan ya, dogma-dogma yang ada di dalam situ. Oke. Setelah terpecah, lalu? Ya akhirnya kan biasa serangan dari keluarga Satan itu serangannya adalah fitnah. Ngerti? Berarti yang gimana nih ya? Dari yang Raja Philips itu mau membubarkan mereka, termasuk Paus Clemens V juga Nanti gue udah tau petanya. mau membubarkan mereka gitu ya. Itu mereka membuat fitnah dulu terhadap Knight Templar ini ya. Iya. Dan itu senjata paling ampuh untuk menghancurkan banyak hal. Nabi-nabi difitnah.
Ya, dari zaman dulu seperti Karena gue ngerti kenapa harus difitnah sih. Karena kalau sampai penelitiannya Knight Templar bocor, runtuh deh itu aja lah kisi-kisinya. Runtuh, bener-bener runtuh. ya termasuk apa? Ada satu dogma yang Termasuk akan runtuh. kekaisarannya pun runtuh. Makanya kita pun lagi difitnah-fitnah juga gitu kan. Karena memang ya fitnah itu emang senjata ampuh sih. Tapi dosanya nggak nanggung buat yang mau fitnah. Intinya ada satu kisi-kisi yang bisa gue jabarin sedikit aja. Dan ini benar-benar rahasia yang tadi kita baca juga ternyata sejalan sama hal itu. Di novel Dan Brown, Da Vinci Code. Baca aja di situ. Itu jawabannya. Tentang Jawaban. apa itu cawan suci. Udah gitu aja. Sisanya terlalu berbahaya untuk kita omongin sih. Tapi di novel itu tuh ini nggak sih, maksudnya ada membicarakan tentang pergerakannya Knight Templar nggak sih? Ada. Udah, intinya Tapi gue udah kasih pergerakan kisi-kisinya, yang, Ci. yang seperti yang Bang Adam bilang atau yang sebaliknya nih? Peces. Oh, yang lurus. Oh gitu. Gua gini, ada dua buku yang gue baca. Yang satu itu membahas tentang negativity-nya Knight Templar. Yang satunya lagi Dan Brown, yang menyatakan dia menyelamatkan cawan ini. Dia tahu dari mana ya? Kenapa? Kan udah gue bilang dokumenter. Dia ngebaca dokumen-dokumen di Prancis. Oh, Akhirnya kepetain semuanya. oke oke. Tapi yang gila, kok ada di kitab Astra? Gila sih. Enggak, Iya. gue lebih di kepala si naga itu aja peta ini. Di situ ada juga. Itu Itu Jadi- kita pasrah untuk memvalidasi apa yang Uniknya sih, jadi ini memang iblis, cuman kayak di kerangkeng gitu loh. Jadi kayak dipakai jadi Segel dia. budak aja. Jadi budak aja, lucu banget sebenarnya. Karena tempat teraman dalam menyimpan rahasia di dalam sebuah kebohongan. Gimana ya konsep itu kayak agak gimana ya? Rahasia di kebohongan. Ya sebenarnya konsep yang sekarang terjadi sama elit global lah. Dia menyimpan sebuah palsuan di rumah. palsuan. Tapi dia ada rahasia di buku kebohongan, ngerti gak sih? Kayak ini gila sih. Otak gue nggak nyampe. Sekarang gue ngerti simbolinnya sih sekarang. Gue paham maksudnya. Yang penting sih, Ini gila sih. yang penting tadi Bang, scrollnya udah lu ambil kan? Udah Nanti gue tinggal simpan. Kita teliti lagi lebih lanjut. Iya. kita teliti lebih dalam lagi pergerakan mereka sebenarnya gimana. Dan gue sih cukup sih. Gue udah nggak bisa berkata-kata sih. Berarti bener fitnah. Berarti sekarang udah dapat validasinya, berarti uraiannya lebih gampang lagi nih bang. Ya, ini mind blowing. Ini mind blowing buat gue jujur. Ternyata di balik Knight Templar yang ada banyak kontroversi juga gitu kan. Pergerakan mereka yang ya gimana ya? Aku sempat ini sih, Bimbang. sempat goyah waktu aku baca tuh kayaknya positif, tapi begitu Arga nyampein tentang ada jangan percaya dulu nih gitu. Ada beberapa konspirasi nih gini. Oh, aku jadi bimbang nih gitu kan, kayak apakah Knight Templar sebenarnya sesat gitu kan. Tapi ternyata memang ada dua sisi di dalam Knight Templar itu berarti. Ada dua Yang poin. tapi yang memang awalnya itu ternyata benar. Awalnya lurus berarti. Awalnya lurus. Terus setelah itu karena terjadi perpecahan antara spiritualnya ya. Konsep spiritualnya, hasil penelitiannya itu berbeda dengan konsep yang ada di Dogma. ajaran-ajaran lah gitu ya. Intinya ada yang dapat menerima dan tidak dapat menerima sih. Ya. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kepecah. Kenapa ada kategori-kategori yang disebut gnostik itu atau bidat? Udah. Iya. Tahan dan. Kenapa? Kenapa? Yang tadi itu udah masuk itu semua. Ngerti? Maksudnya bidat gimana sih? Gue nggak ngerti. Ya dibilang kan Bidat itu sesat. sesat. Iya. Jadi ada beberapa gospel-gospel yang dikatakan Gospel. itu sesat. Tapi sebenarnya di situ isinya ada yang kesinambungan dengan yang tadi lu baca. Oh jadi konsepnya ada peraturan atau sebutan sesat itu berdasarkan dari situ. Sudut pandang yang berbeda. Yang berkuasa lah pada saat itu. Jadi kayak dilihat sesat dari sudut pandang siapa, gitu kan. Kalau ada sudut pandang yang berkepentingan, terus melihat itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka, ya mereka pasti bilangnya sesat, gitu kan. Pasti jadi dibikin seolah-olah itu Gua fitnah. ngerti sekarang kenapa ada konsep kayak gitu.
yang menulis sejarah adalah pemenang. Udah jelas di situ aja. Itu udah fakta. Siapa yang berkuasa ya bisa bikin apa aja sih gitu. Cuma Tapi- dari situ Bang, gue pengen tahu satu hal. Siapa yang ngedukung Raja Perancis untuk nyemburu? Gue pengen tahu otaknya nih, ini gila fitahnya maksudnya. Jangan si suara tadi siapa? Gue gak bakal ngulangin lagi lah. Udah, gue paham. Oke, dari gue cukup sih. Udah dulu ya. oke, Gua udah udah cukup semua ya. Oh ya, Bang Adam oke. Dari Udah, harga Selesai. Jidan cukup banget. Thank you buat semuanya. Pokoknya nonton dengan hikmat yang luas. Ya, ingat, Kepala netral. out. Iya. Ingat. pokoknya kita selalu kritis terhadap berita apapun, jangan langsung percaya, cek dulu, diteliti dulu gitu. Dan kalau lagi baca berita atau rumor apapun itu netral dulu, Dua sisi tetap. cari tahu dulu. Kiri kanannya harus Pokoknya dicek. 50-50. Kita harus sekritis mungkin menggunakan akal dan budi kita gitu loh terhadap semua rumor. Sekarang gue ngerti sih ini mindsetnya sekarang. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel kita, support kita terus. Gue paham kan. Dan komen yang banyak ya biar Bang Adam sering-sering muncul di situ. Setuju. Akan ada kelanjutannya lagi guys, pokoknya. Nah, habis ini kita akan ya konten yang lain lah, yang lebih seru lagi. Oke. Tunggu aja ya guys. Thank you ya semuanya. Thank you Bang Adam. Dadah. Dah.